merenungi kalam hikmah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Apa yang beliau ungkapkan? La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan dalam kitabnya Al-Hikam, jangan mengadu, meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab Ia sendiri yang memberi, menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari orang lain? Kalam hikmah ini memberikan satu pelajaran yang indah kepada kita, bahwa satu-satunya tempat meminta, tempat mengadu, tempat berhajat hanya kepada Allah. 17 kali wajib kita mengucapkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, bantuan, siapapun, hatta itu malaikat, jin, manusia. Tidak ada yang bisa memberi bantuan, tidak ada yang bisa memberi pertolongan selain Allah. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua, la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha alaika. Janganlah engkau meminta sesuatu kepada yang lain, sebab Allah yang telah menentukan cobaan, ujian. Yang mendatangkan cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan, kesedihan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan ekonomi, penyakit-penyakit yang menimpa kepada kita, dan bencana-bencana yang datang itu hakikatnya datangnya dari Allah. Maka apakah ada yang lain yang bisa menolong kita? Sedangkan segala sesuatu berhajat kepada Allah. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Segala sesuatu bermohon hanya kepada Allah. Segala sesuatu ini tidak ada apa-apanya dengan tanpa tolongnya Allah. Jangankan mereka menolong orang lain, menolong diri sendiri tak sanggup. Semuanya bergantung, semuanya bersandar, semuanya berhajat kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali di hati kita bergantung, bersandar, berharap kepada sesuatu selain Allah. Apapun bentuknya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa melepaskan kita dari segala problem-problem. Karena problem-problem, masalah-masalah yang datang kepada kita, datangnya dari Allah. Maka tidak akan ada siapapun yang bisa melepaskan itu selain Allah. Karena yang mendatangkannya Allah. Maka itu Allah ingatkan kepada kita semua, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman apabila ditimpa cobaan, ditimpa ujian, mereka dengan keyakinan dalam hati mereka, terucap indah dalam bibir mereka, qalu inna
inna lillah. Sungguh ini ujian datangnya dari Allah. Apapun bentuknya, apapun perkaranya, apapun masalahnya, semuanya dari Allah. Karena semuanya datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Maka kami menyerahkannya, menggantungkannya, minta tolong, berhajat, bermohon hanya kepada Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita, yang nolong kita selain Allah. Ulama-ulama sufi, mereka punya satu syair. La tas'alanna bani adama hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu fallahu yaqdabu in taraktai su'alahu. Wabunayyu adama hina yus'alu yaqdab. Jangan engkau meminta-minta kepada Bani Adam semua hajat keperluan, dan mintalah kepada Zat yang Maha Esa, di mana segala pintunya tidak tertutup, karena Allah marah jika engkau meninggalkan bermohon kepadanya. Sedangkan Bani Adam akan marah kalau kita minta kepadanya. Sebaliknya, kalau kita berhajat-hajat, mengemis-ngemis, minta kepada makhluk, makhluk bisa bosan. Sekali bisa ditolong, 2 kali iya, 3 kali muyak. Tapi Allah makin diminta makin senang, makin diminta makin senang, makin diminta makin senang. Sampai dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita semua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu, aku sangat dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku mendengar, aku mengabulkan, aku memperkenankan hajat-hajat permohonan hambaku bila hambaku bermohon kepadaku, berhajat kepadaku, bersandar kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Hambaku, mintalah kamu kepadaku, maka pasti akan kabulkan permintaanmu. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menancapkan keyakinan di dalam hati kita bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi mudarat selain Allah. Segala makhluk apapun semuanya berhajat, bergantung, bermohon kepada Allah. Ini pandangan pada etikat batin. Tetapi walaupun demikian, tetaplah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada diperintahkan untuk usaha dan ikhtiar. Contoh, ketika kita sakit, yakin kita yang mendatangkan penyakit ini adalah Allah. Secara syariat, batin kita sabar, ridha menerima ini datang dari Allah. Kemudian secara syariat kita berdoa, meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Lalu kita minum obat. Lalu kita datang ke dokter. Tapi ingat, bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tetap adalah Allah. Obat hanya wasilah, dokter wasilah. Kalau Allah tidak sembuhkan, tetap tidak sembuh. Dokter saja banyak yang meninggal. Tapi jangan meninggalkan syariat. Ada problem, ada masalah, ada kesulitan, ekonomi. Tidak mengapa kita bermusyawarah kepada keluarga. Minta bantuan kepada teman. Minta bantuan kepada sahabat. Minta jalan solusi keluar. Bukankah Allah mengingatkan kita, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Tukar pendapatlah dalam segala masalah.
Tapi setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Cuman jangan sampai hati kita bergantung kepada teman. Jangan sampai hati kita bergantung kepada makhluk. Jangan sampai hati kita bersandar kepada sesuatu. Oh, karena ini yang bisa nolong aku. Obat ini yang menyembuhkan aku. Sebab aku begini, aku selamat. Sebab aku di dalam rumah, aku aman dari penyakit corona. Oh, tidak. Kalau aku keluar rumah, aku akan kena penyakit corona. Oh, belum tentu. Banyak yang tinggal di rumah yang meninggal duluan. Bukan karena kita tinggal di rumah lalu kita aman dari maut. Atau kita keluyuran kemana-mana. Kita bahaya dari maut. Ingat janji Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, dimajukan tidak bisa, dimundurkan pun tidak bisa. Sudah ada waktunya. Ada yang meninggalnya karena ketabrak mobil. Ada yang meninggalnya karena sakit. Ada yang meninggalnya karena setelah main badminton langsung meninggal karena jantung. Macam-macam sebab. Tapi yang mendatangkan umur itu tiba saatnya. Umur, rezeki, itu semua Allah yang tentukan. Maka silahkan kita secara syariat. Rasulullah juga nyuruh kita bersyariat. Yang sekarang ini ramai dibicarakan, ya maaf, keulang lagi. Penyakit virus corona yang di mana-mana menyebar. Sebenarnya ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Virus corona ini ibarat seperti anjing yang lepas. Anjing yang seruduk kanan kiri, hantam kanan kiri. Karena kita tahu ini anjing ini lepas, anjing ganas ini lepas, menyerang kemana-mana. Secara syariat, kita tetap pakai baju yang tebal. Cara syariat, kita pakai tongkat. Kalau ada anjing kita pukul. Tapi sesungguhnya yang lebih indah sekali ketika anjing ini lepas, datangi pemilik anjing. Minta bantuan sama pemilik anjing. Kenapa anjing ini cuma patuh kepada pemiliknya, tunduk kepada pemiliknya. Maka dekati pemiliknya, minta bantuan kepada pemiliknya, mohon perlindungan kepada pemiliknya. Supaya anjing ini jangan menggigit kita, jangan mengganggu kita. Orang sibuk dengan anjingnya, lupa kepada pemilik anjing. Amsal. Virus ini makhluk Allah. Tunduk kepada kehendak Allah. Oleh sebab itu mari kita semua dengan kondisi semacam ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Bermohon kepada Allah. Jangan sedikit pun di hati kita ada perasaan cemas, ketakutan kepada makhluk yang namanya virus corona ini. Hanya kepada Allah. Tapi kita gak boleh sombong. Tetap kita menjaga kesehatan. Tetap kita menjaga jarak. Seperti pengajian kita saat ini, mungkin tidak ada orangnya, hanya beberapa petugas saja yang mengurus ini. Kita mendengar pengajian kita di rumah. Ini bagian dari syariat. Usaha dan ikhtiar. Bapak, ibu di rumah, ketika akan sesuatu, belum makan cuci tangan dengan sabun dulu. Berwudu, sholat sunat yang banyak, minum vitamin, minum obat-obat. Tapi sekali jangan menggantungkan diri kepada obat. Jangan menggantungkan kepada vitamin. Jangan menggantungkan karena di rumah aman. Tidak, itu syariat. Hati kita tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Yang paling bahaya, kalau aku di rumah aman, aku tidak mati. Belum tentu. Kalau aku keluar, aku berbahaya. Belum tentu. Tapi tetap kita menjaga segalanya. Syariat kita jaga. Usaha ikhtiar kita kerjakan. Nabi juga kalau perang pakai baju besi. Pakai topi besi beliau. Tapi hati beliau bergantungnya kepada Allah. Inilah yang perlu kita tancapkan dalam keyakinan kita. Bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan problem ini, masalah ini, terutama virus yang melanda kita saat ini, selain Allah.
selain Allah yang menyelamatkannya. Tidak ada. Siapapun orangnya, tidak akan ada yang bisa melepaskan problem ini. Sekali lagi, hai umat Islam. Hei umat Islam. Hei orang yang mengaku bertuhankan Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan problem, ujian, apapun bentuknya. Bahkan hatta sekecil virus yang saat ini Allah datangkan kepada masyarakat dunia saat ini. Tidak akan ada siapapun, dokter sekalipun, dari manapun sekalipun, nggak akan bisa melepaskannya, kecuali dengan tolongnya Allah. Maka itu sandarkan diri kita kepada Allah. Gantungkan diri kita kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Berhajatlah, bermohonlah, minta tolonglah kita kepada Allah. Dengan doa, dengan salat, sta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Banyak doa, bermohon. Di samping syariat tetap jalan. Lockdown tetap. Jaga pergaulan tetap. Jaga jarak juga tetap. Jaga kebersihan tetap. Berdoa semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar.